Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali melihat matahari dan kami juga boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami boleh diajar, kami boleh dibentuk, dan hidup kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini perenungan firman Tuhan saya beri tema, Mataku telah melihat perbuatan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 11 ayat 1-17. Karena terlalu panjang, saya hanya akan bacakan ayat 1 dan ayat 7 saja. Sisanya silahkan Bapak Ibu Saudara boleh membaca secara pribadi. Ulangan pasal 11 ayat 1 dan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ayat 7, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah tidak ketika lagi ngobrol tentang sesuatu, keluar kalimat seperti ini? Hah? Masa? Yang benar? Ya, tentu kalimat ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan. Kalimat tadi itu adalah kalimat yang bisa mengungkapkan tentang kagum, bisa mengungkapkan tentang kaget, juga bisa meragukan kebenaran dari apa yang kita dengar. Memang secara manusia kita itu cenderung kurang bisa mempercayai sesuatu jika kita sendiri tidak langsung melihat ataupun tidak secara langsung mengalami kejadian yang diceritakan. Kita jadi ragu. Benar nggak ya? Nah, di dalam bagian yang kita renungkan hari ini, kita bisa melihat satu hal yang menarik. Tuhan Allah tahu kalau manusia itu cenderung mudah meragukan sesuatu, termasuk meragukan kuasa Tuhan. Tuhan tahu bangsa Israel bisa saja meragukan kuasa Tuhan ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Banyak aspek yang bisa buat mereka ragu akan kuasa Tuhan. Waktu masuk ke tanah perjanjian, mereka harus perang dengan tentara bangsa lain yang kuat, tinggi, besar, bisa ciut mereka. Lalu waktu sudah tinggal di tengah bangsa asing, mereka bisa digoda untuk menyembah Allah lain yang kelihatannya lebih hebat, kelihatannya lebih menarik, kelihatannya lebih menjanjikan. Nah, Tuhan tahu dengan jelas hal-hal seperti itu bisa membuat bangsa pilihannya akhirnya meragukan kuasanya dan meninggalkan Dia. Maka dari itu di dalam perintah untuk mengasihi Tuhan dan setia kepadanya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka sendiri telah mengalami dan mata mereka sendiri telah melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Terutama ketika Tuhan dengan kuasanya membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Tidak ada lagi hal yang bisa menjadi alasan untuk mereka ragu. Tetapi justru karena mereka sendiri melihat perbuatan Tuhan, itu bisa menjadi alasan untuk mereka hidup setia dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi dalam kehidupan kita, ke belakang perjalanan hidup kita masing-masing. Sampai hari ini, bisakah kita mengingat kembali apa saja perbuatan yang Tuhan sudah perlihatkan pada kita dan Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita? Tentu sangat banyak. Tuhan menguatkan kita ketika kita lemah. Tuhan menolong kita ketika kita tidak tahu jalan keluar ada di mana. Tuhan menjadi tempat sandaran kita ketika tidak ada satupun manusia bisa tempat menjadi kita sandarkan. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini, sehingga bisa menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Sangat besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin ketika kita mengingat lagi satu persatu perbuatan Tuhan dalam hidup kita, itu akan menjadi alasan untuk kita kuat dan kita lebih lagi mengasihi dan hidup setia kepada Dia. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang perbuatan-perbuatan Tuhan boleh nyata terlihat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bagaimana Tuhan memimpin kami hari lepas hari sampai hari ini. Kalau kami mengingat itu semua Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan untuk kami ragu kepada Engkau. Tetapi justru itu membuat kami yakin, seyakin-yakinnya dengan iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami setia, yang layak untuk kami kasihi. Karena Engkau adalah Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Perenungan kami sudah selesai dan biarlah ini boleh menjadi apa yang kami hidupi dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.